Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana litariqihil qawim wa faqahna fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayat. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Akhirul Kiram Kang Mas Raden Manggala, para kesepuhan Mbah Duloh, Mbah Fatin, Mbah Wardana, Panglima Karawang Barat, Panglima Karawang Timurnya kemana? Absen. Juga tamu undangan dan semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu keterangan tempat-tempat di muka bumi ada yang bercahaya tembus sampai ke arsy, seperti kita makhluk bumi yang melihat langit, cahaya-cahaya di langit, yaitu cahaya matahari, rembulan, dan bintang. Maka di bumi pun ada cahaya yang tembus ke makhluk langit yang dilihat. Yang pertama adalah masjid. Masjid-masjid se-alam dunia. Yang sentral terbesarnya adalah Ka'bah dan Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah. Yang kedua adalah Baitul Alim Al-Amil Bi'ilmihi, rumahnya para ajengan, rumahnya para alim ulama. Karena para alim ulama ini setiap hari selalu berzikir, bertawasul, mengajarkan ilmu syariat, hakikat, dan sebagainya, bahkan tasawuf. Nah, rumah kita kira-kira bercahaya enggak? Kira-kira. Salah satunya nih kedaton, yakin bercahaya. Kalau di rumah nggak bercahaya, datang ke sini aja. Ada bagian untuk kita yang awam, itu kalimatnya adalah rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Itu minimal baca Al-Quran. Al-Quran sarwata dibaca dewa. Benar rumah tertutup. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi, itu kitab tidak ada keraguan
betul pakai kalimahnya musyar ilaih lil ba'id, karena jauhnya tidak pernah dibaca, hanya dipakai untuk seremonial perkawinan pernikahan. Al-Quran dan alat sholat dibayar tunai. Sejak nikah sampai ayeuna boga anak tilu disimpan di jadi pajangan doang. Ayah ini dia nu kitu aya. Innalillahi dibaca tuh dah. Ya, walaupun gak paham maknanya, itu setidaknya menjadi cahaya yang nanti tembus ke arah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di awal pertemuan ini masuk di Idul Fitri, ya. Kita masih suasana Idul Fitri. Dan memang kajian pertemuan di Kedaton ini dipakai tawasul sejak tahun 2016 ya. 2016 atau 2009. Dari 2009 dipakai tawasul. Luar biasa. Maka cahayanya semakin bersinar. Cahayanya semakin kuat. Jadi masuk ke sini berusaha ketika khotaman khusyuk, dan saya lihat memang benar semuanya khusyuk. Ya. Makanya selesai khotaman tuh harus baca Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaina, sudah tidur semua. Di suasana Idul Fitri ini ada istilah halal bihalal, dan ini hanya ada di Indonesia, tidak ditemukan di Arab Saudi yang notabene Islam jatuh di Arab pertama yang mensyiarkan baginda Rasul Muhammad. Itu makna halal bihalal tidak ketemu di sana. Karena sejarah yang membuat makna halal bihalal itu adalah ulama Indonesia, Kiai Wahab Hasbulla. Ya. Karena melihat elit-elit politik berseteru di zaman itu, maka Bung Karno sowan silaturahim ke Kiai, bagaimana cara mempersatukan para elit politik saat itu. Maka yang biasa saling menjatuhkan lawan, ya, bahkan berkawan dengan partai-partai setan, ya, berkoalisi ngakunya memajukan untuk agama, untuk negara, tapi kenyataannya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk partainya saja. Dan itu bukan hanya di zaman Bung Karno, sampai detik ini pun seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya tanbihnya TKN itu mendoakan aparatur pemerintah dari bawah sampai ke atas harus mencerminkan nilai-nilai para elit politik ini atau para aparat pemerintah ini harus mengayomi, mayungan istilahnya. Ya. Maka para pemimpin-pemimpin yang adil, para pemimpin-pemimpin yang mengayomi masyarakat-masyarakat kecil itu menjadi pintu masuk surganya mereka. Karena surga itu tidak dikotomi oleh ajengan kiai dan santri, bukan. Tapi semua elemen masyarakat, dia yang memberikan nilai manfaat kontribusi kepada masyarakat minimal baik untuk dirinya, maka ia pun berhak dengan keridhaan Allah dimasukkan ke dalam surganya.